Halo, kami peserta KKN kelompok 118 Desa Jatisarono akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami Vincentia Laura, Maria Alvina, Idumade, Eugenia Sekar, Aditya Pratama, Teresia Jessica, Yovita Destia, Faradilanul, Rangga Damar, dan Geraldo Tegar akan membahas mengenai video e-book Potensi Desa. Teknologi menjadi suatu hal yang begitu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dibuktikan lewat aktivitas kita yang mulanya dilakukan secara konvensional, saat ini dilakukan secara digital. Digitalisasi begitu penting, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu untuk menjaga agar wabah COVID-19 tidak berkepanjangan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lewat kebijakan ini, masyarakat diwajibkan untuk berdiam diri di rumah dan melakukan segala kegiatan termasuk kuliah kerja nyata atau KKN secara daring. Universitas Atmajaya Yogyakarta atau UAJY menjadi salah satu perguruan tinggi yang memberlakukan sistem KKN secara daring. KKN merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengabdian masyarakat. Dalam menjalankan KKN, mahasiswa diberikan pengalaman agar dapat mengidentifikasi serta memberikan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi suatu daerah. Lewat hal ini, kami dari KKN UAJY periode 80 kelompok 118 akan memberikan pemaparan dengan judul Potensi Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Profil Desa. Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo terbagi atas 12 kecamatan, salah satunya Kecamatan Nanggulan. Secara geografis, Kecamatan Nanggulan memiliki luas 39,61 km persegi dan 6,76% dari luas daerah Kulon Progo. Kecamatan Nanggulan terbagi atas 6 kelurahan, diantaranya Kelurahan Donomulyo, Banyuroto, Wijimulyo, Tanjung Harjo, Kembang, dan Jatisarono. Kelurahan terkecil dipegang oleh Kelurahan Jatisarono, sedang kelurahan terbesar diambil oleh Kelurahan Donomulyo. Meskipun Kelurahan Jatisarono menjadi yang terkecil, tetapi kantor Kecamatan Nanggulan berada di wilayah Kelurahan Jatisarono. Kelurahan Jatisarono memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.085 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 yaitu 0,52%. Dengan persentase penduduk sebesar 16,87%, menjadikan Jatisarono sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Nanggulan, yaitu sebesar 1.028 jiwa per kilometer persegi. Awal mula desa. Wilayah Desa Jatisarono yang ada sekarang ini merupakan gabungan dari 3 wilayah, yaitu yang pertama Kelurahan Jatingarang, yang kedua Kelurahan Soronanggan, dan yang ketiga adalah Kelurahan Nanggulan. Kelurahan Jatingarang terdiri dari 3 padukuhan, yakni Padukuhan Jatingarang, Padukuhan Bejaten 6, dan Padukuhan Bejaten 7. Kelurahan Jatingarang bertempat tinggal di rumah Bapak Majelis atau Kromo Diarjo di Bejaten 6 dengan lurah desa yaitu Bapak Kromo Diarjo atau Wono Manggolo dan cariknya yaitu Bapak Suto Pangarso. Kelurahan Soronanggan terdiri dari Padukuhan Jatipurwo atau Soronanggan, Padukuhan Jatigondo atau Krinjing Pentol, Padukuhan Jatikerto atau Krinjing, dan Padukuhan Jatiwangi atau Grubuk. Kelurahan Soronanggan bertempat tinggal di rumah Bapak Noto Seco di Soronanggan dengan lurah desa yaitu Bapak Noto Seco dan cariknya yaitu Bapak Mulyo Disastro. Kelurahan Nanggulan terdiri dari Padukuhan Nanggulan, Padukuhan Kauman, dan Padukuhan Janti, dengan lurah desa yaitu Bapak Purwo Piharto dan cariknya Bapak Merto Dimulyo dan berkantor di rumah Bapak Purwo Piharto di Janti. Pada tahun 1945, atas kebijakan dari pemerintah Kapanewon Nanggulan, pada saat itu beliau Bapak Panewunya yaitu Bapak Pangarso Kusumo dari 3 kelurahan tersebut digabung menjadi 1 kelurahan atau desa, dan telah disepakati dan disetujui oleh lurah-lurah lama beserta tokoh-tokoh masyarakat dengan alasan untuk mempermudah urusan kepemerintahan. Dengan bergabungnya 3 kelurahan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 1946, atas usulan dan pendapat dari almarhum Bapak Cokrodirin,
Kelurahan gabungan ini diberi nama Kelurahan Jati Sarono. Jati berasal dari kata Jatingaran, Saro berasal dari kata Soronanggan, dan No berasal dari kata Nanggulan. Pada tahun 1947, setelah proses penggabungan selesai, maka kurang lebih bulan Januari 1947 segera diadakan pengisian perangkat desa. Setelah melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat, maka dilaksanakan pemilihan lurah dan pengisian jabatan lainnya. Sehingga pada akhir terpilih Bapak Tando Sutikno sebagai lurah Desa Jati Sarono dilengkapi dengan perangkat desa terpilih lainnya. Wilayah Desa Jati Sarono juga dibagi menjadi 12 padukuhan, yaitu Soronganan, Krijing Kidul, Krijing Tengah, Krijing Lor, Grubuk, Karang, Bejaten, Jatingaran Lor, Jatingaran Kidul, Nanggulan, Jati Lor, dan Jati Kidul. Pada tahun 1947 sampai sekarang, setelah terpilihnya lurah dan perangkatnya harus melaksanakan tugas berkantor di balai kelurahan atau desa. Kantor Kelurahan Jati Sarono yang pertama pada saat itu tahun 1946 sampai dengan 1947 berlokasi di Padukuhan Nanggulan, tepatnya di sebelah timur Pasar Nanggulan yang sekarang menjadi kantor pos Nanggulan. Selama 1 tahun kemudian rumah joglo kelurahan dipindahkan di timur Pasar Nanggulan ke Jatingaran pada tanah pekarangan milik Bapak almarhum Tando Sutikno yang sudah dibeli oleh Kelurahan Jati Sarono, sehingga berdirilah kantor lurah Desa Jati Sarono yang sampai sekarang diberi nama Balai Desa Jati Sarono. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pada hari Rabu Legi tanggal 20 Dzulkaidah 1877 Jimawal Wuku 23 dengan Candra Sengkolo Sabdo Pandito Mangesti Budoyo bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 1946 Masehi dengan Surya Sengkolo Rasawening Ambu Koprajo ditetapkan menjadi hari jadi Desa Jati Sarono. Tahukah kamu, dari tahun 2016, Kelurahan Jati Sarono sudah memproduksi padi organik dan diolah oleh 3 kelompok tani uang yang didukung UPPO atau Unit Pengelola Pupuk Organik. Tetapi di tahun 2019 tidak lagi dilanjutkan karena adanya kendala biaya pupuk organik. Sebagai wilayah yang terkecil pada Kecamatan Nanggulan, Kelurahan Jati Sarono didominasi areal persawahan seluas 221,10 hektar dan menjadikan sumber mata pencarian di desa adalah petani. Sistem sawah pada Desa Jati Sarono merupakan sistem sawah sewa karena masih menjadi kas desa. Tercatat hasil alam dari Desa Jati Sarono berdasarkan data BBS tahun 2020, yakni yang pertama ada palawija yang terdiri dari jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang hijau. Kemudian yang kedua ada buah-buahan seperti pisang dan mangga. Kemudian yang terakhir ada sayur-sayuran seperti cabai rawit dan cabai besar. Nah, selain potensi dari hasil alam, Desa Jati Sarono juga terdapat potensi dalam bidang lain, yaitu yang pertama di bidang pangan seperti produksi rumahan mie basah dan produksi geblek renteng khas Kulon Progo. Kemudian di bidang pariwisata ada Pronosutan View dan Bendungan Kalijaran. Dan yang terakhir di bidang kesenian atau tradisi ada kesenian upacara adat dan tradisi seperti syawalan, merti desa, bibitan, tirakatan, dan lain-lain. Kemudian kesenian pertunjukan ada gejok lesung, macapat, ketoprak, wayangan, dan lain-lain. Nah, di Desa Jati Sarono ini memiliki 23 kelompok tari dan 38 perkumpulan musik serta 9 kelompok seni teater. Kemudian yang terakhir ada kesenian bentuk permainan tradisional seperti delian, engkleng, egrang, layangan, dan lain-lain. Permasalahan. Kelurahan Jati Sarono mengalami penurunan dalam segi ekonomi yang signifikan akibat penurunan hasil panen padi. Hal tersebut tentu menjadi hal yang merugikan, terlebih Kelurahan Jati Sarono yang merupakan wilayah terkecil daripada Kecamatan Nanggulan. Mengingat pada Kelurahan Jati Sarono memiliki lahan pertanian dengan sistem sewa per tahun untuk memenuhi perekonomian petani di sana, maka perlu dilakukan pemanfaatan secara maksimal terhadap lahan tersebut untuk mengatasi kerugian yang berlebih dari penurunan panen. Salah satu cara pemanfaatan lahan persawahan yang dimanfaatkan secara maksimal yaitu dengan cara melakukan teknik mina padi.
Teknik minapadi ini pada dasarnya sama dengan menanam padi di sawah pada umumnya, namun yang membedakan adalah dalam proses penanaman padi ini dibarengi dengan pemeliharaan ikan air tawar seperti ikan nila atau ikan gurame. Sistem minapadi diharapkan meningkatkan produksi pada Kelurahan Jati Sarono, dan petani Jati Sarono dapat memanen dua hal, yaitu padi serta ikan air tawar secara bersamaan serta efisien. Apa itu minapadi? Minapadi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah, di mana ikan dapat menyediakan nutrisi bagi padi serta menyediakan pupuk dan memperbaiki struktur tanah melalui hasil metabolisme atau feses dan sisa pakan yang tidak terkonsumsi. Sedangkan padi menyediakan oksigen dan tempat perlindungan bagi ikan. Tahukah kamu jenis padi yang cocok untuk sistem minapadi adalah jenis jerang dengan menggunakan perbandingan 2:1 sampai 4:1 untuk jarak penanaman. Sedangkan jenis ikan yang dipilih adalah jenis ikan yang pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, banyak diminati konsumen, harga jual yang tinggi, dan berwarna cerah. Tidak semua ikan dapat dibesarkan di lahan tanaman padi. Ikan yang tidak bersifat hidup di dalam lumpur yaitu ikan nila, gurame, mujair, emas, koi, dan lain-lain. Keunggulan dari minapadi adalah meningkatkan produksi padi dari 5 hingga 6 ton menjadi 8 hingga 10 ton. Kedua, efisiensi penggunaan pupuk, bibit padi, dan pakan ikan. 3. Efisiensi pemanfaatan lahan padi 80%. Keempat, tambahan pendapatan petani 15 hingga 60 juta. Kemudian, padi bebas pestisida dan menghasilkan produk organik. 6. Risiko rendah dari serangan hama. 7. Mempercepat perbaikan lingkungan. 8. Mudah melakukan pengaturan air irigasi. 9. Memperbaiki kesuburan dan tekstur tanah. 10. Meningkatkan pendapatan petani. Namun, dalam teknik minapadi terdapat konsekuensi, yaitu pertama, biaya pengolahan tanah meningkat sekitar 10 hingga 15% pada awal pembangunan konstruksi kolam untuk pemeliharaan ikan. Yang kedua, kebutuhan benih lebih banyak sesuai sistem yang diterapkan, namun jauh lebih ekonomis dibandingkan keuntungannya.